Oke, selamat datang, selamat berjumpa kembali di tutorial ArcGIS Pro yang terbaru. Kita akan ini di pertemuan yang kedua, kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam lagi tentang apa yang bisa kita lakukan dengan ArcGIS ini. Nah, yang pertama kita mulai dengan eh, project baru aja ya. Kita mulai dengan semuanya dengan kertas kosong. Kita akan tulis di sini projectnya namanya latihan bis 2 gitu, bis 2. Oke, oke, tunggu sebentar. Oke, baik. Setelah muncul, kemarin saya lupa untuk memberitahu bagaimana cara mengatur atau file management di dalam ArcGIS itu sendiri. Yang kita lihat di sini, kita akan cari katalog dari melihatnya dari sini. Kita buka katalog pen. Kalau belum terbuka, kita buka di tab paling atas, ambil view, dibuka view, lalu ke katalog pen. Kita buka, setelah buka katalog pen ini, sudah terlihat, itu kita buka folder yang saat ini kita buka. Nah, di sini kita ada tulisan latihan ArcGIS kedua. Nah, di sini untuk menambahkan folder yang file-file yang kita simpan atau kita sudah download sebelumnya, kita sudah ambil dari website-website yang kebanyakan saya juga mengambil sumber-sumbernya dari internet sih. Dari sudah tersedia mau batas wilayah Indonesia, rupa bumi Indonesia udah ada semua, jadi tinggal nggak perlu capek-capek kita digitasi, tinggal ini aja, tinggal download aja. Jadi nggak kita menghemat waktu untuk belajar gitu. Tapi untuk pekerjaan mungkin berbeda lagi ya. Akan cari dokumennya. Akan pakai setelah pilih foldernya, kalau double klik itu untuk masuk ke dalam folder, ya kan? Kalau kita klik OK, itu akan folder itu sendiri yang akan terhubung dengan ArcGIS kita. Ya, udah masuk di sini. Nah, di sini itu ada banyak file save file ya, SHP extensionnya. Jadi nanti kita sebagai latihan kita cari yang AR belakangnya area, jangan yang lain. Lain itu batasnya. Jadi untuk mengetahui keliling panjang keliling suatu wilayah kita bisa berapa meter, berapa kilometer. Jadi kita ambil administrasi, misalnya saya ambil ini lah yang kecamatan ini barangkali. Nah, ini area yang kita pilih, kita drag ke sini. Oke, ini contoh aja ya, Kabupaten Badung ini sudah saya potong buat kepentingan penelitian saya. Jadi cuma terlihat beberapa kecamatan aja yang termasuk wilayah metropolitan Sarbagita. Jadi kita pertama buka seperti biasa atribut table, di kanan di konten. Nah, ini ada 5 kecamatan. Yang pertama Ben Semal, Kuta, Kota Selatan, Kota Utara, dan Mengui. Nah,
di sini ada banyak keterangan-keterangan, tapi kita akan tambahkan luasannya. Kita akan pengen mengetahui berapa sih luasan abensemal, berapa sih luasan daerah kecamatan kota ini sendiri. Nah, kalau sudah di sini saya memakai proyeksinya sudah di UTM. Jadi untuk mengubah ke UTM itu sendiri, kita proyeksi apa itu sendiri. Nah, itu saya akan jelaskan lagi. Proyeksi adalah, saya akan jelaskan sedikit tentang proyeksi. Nah, di proyeksi itu sendiri itu ada berbagai macam, kita mengetahui ya. Ada proyeksi kerucut, ada proyeksi silinder. Silinder itu yang dikenal di UTM, universal transverse Mercator. Nah, jadi si Mercator ini, si Bapak Mercator ini tuh yang mengenalkan pertama kali tentang proyeksi namanya proyeksi silinder. Jadi dia melihat bumi dan mencoba memproyeksikannya ke silinder. Jadi daerah khatulistiwa nampak normal, tapi daerah yang di subtropis atau di daerah kutub itu nampak membesar. Jadi peta yang kita gunakan sekarang umumnya menggunakan UTM. Jadi kita akan mencoba memproyeksikan peta tersebut jadi UTM. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu daerah kita itu dimasuk ke dalam zona UTM berapa. Jadi misalnya kamu di Jawa Tengah, masuknya di 49 S dan N. N itu North, S itu South. Berarti kalau kita yang di daerah Bali, yang Bali itu sendiri itu di 50 S. Berarti 50 di South. Batasnya itu di daerah khatulistiwa ini 0. Batasnya ya. Oke, kita tutup. Oke, baik, kita lanjutkan di menghitung luas areanya. Selanjutnya kita akan membuat satu tabel lagi di sini. Kita akan klik add. Kemudian kita akan ketik di sini luas area, kita akan kasih nama luas area. Luas area sama aja itu aliasnya. Kemudian kita pilih di data type, kita akan pilih di double. Double itu artinya ada komanya. Angka ada koma. Kalau di short atau long itu biasanya di kalimat atau di teks sama aja, date. Nah, kita pilih double supaya ada bisa kita koma. Kita pindah ke nomor formatnya di numeriknya ya. Kita pilih di kategori numerik. Decimal place-nya kita kurangi jadi 2. Cukup 2 angka di belakang koma. Berikutnya adalah thousand separator, berarti untuk ada titik di ribuan, di setiap ribuan ada titik. Kita akan klik OK. Berikutnya kita akan save aja. Biasanya hal yang terjadi untuk bila kita tidak bisa menambahkan tabel itu sendiri, tidak bisa add tabel itu sendiri, kita belum mengubah UTM untuk mengubah proyeksi peta menjadi UTM. Biasanya ada seperti itu. Jadi harus pintar-pintar mencari sumber masalahnya di mana. Kita akan lanjutkan. Luas areanya kita pindahkan ke tengah. Kita akan geser aja. Ini kita pindah di sini, lalu akan klik kanan. Klik kanan di luas area, lalu calculate geometry. Tunggu luas area, calculate geometry. Kita udah benar, ini kita UTM, luas areanya, ini kan targetnya. Kita bisa mengukur lebih dari satu ini ya, lebih dari satu tabel. Kali ini kita akan mengukur satu tabel aja untuk area. Unitnya itu satuannya itu bisa hektar, bisa kilometer persegi, kilometer persegi, miles kalau kamu hidup di Amerika. Ini kita pakai hektar. Oke, setelah selesai kita akan pilih koordinat sistemnya. Kita
pindah ke projected, lalu ke UTM, ke WGS 84, Southern Hemisphere yang karena kita di bagian selatan yang di Balinya. Kalau di Kalimantan atau di Sulawesi Utara mungkin pakainya yang 50N berarti North. Nah, ini oke. Kita klik oke. Nah, sudah muncul luas areanya dalam satuan hektar. Ini bisa diganti-ganti luas areanya. Cuma kita harus melakukan perhitungan ulang lagi. Kita cek semuanya dulu apakah reset atau tidak. Kalau tidak langsung klik oke, nanti berubah. Misal area satuannya kita jadi square kilometer. Koordinat sistemnya yang UTM ini langsung kita sikat aja. Lalu klik OK. Nah, dalam kilometer ini sudah tertera di sini. Ya. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Tetap berlatih. Kalau ada pertanyaan langsung aja kontak ke WA atau email. Terima kasih, tetap belajar, tetap semangat. Sampai jumpa.